pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Subulus Salam yang kita cintai. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata Muhammad saya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Subulus Salam, yang saya hormati Dewan Guru SDN 1 Subulus Salam beserta staf, teman-teman semuanya saya sayangi. Good morning ladies and gentlemen, my name is Askia, membacakan tata tertib acara Muhadarah tanggal 24 November 2023. Kelas 3 Hamzah Al-Basri, Wali Kelas Ena Sukira membaca dan menuntut ilmu. Pembacaan ayat Al-Quran sebagaimana kami ada di dalam persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pembacaan doa kubur oleh kami kepada teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wassalatil qaimah
وآتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيمن أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di madrasah kaligrafi. Jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sublus Salam. Yang terhormat Bapak Ibu beserta staf SDN 1 Sublus Salam. Dan teman-teman kami yang kami banggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya, marilah kita dengarkan sepenggal dari ayat Al-Qur'anul Karim, ayat yang sangat tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga sampai 5. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkungkung. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah 5 ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai hanya melafalkan A, I, U, E, O saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti dan mempelajari ayat-ayat Allah di
alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna membagi peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menuntut ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan hikmah yang tidak sedikit. Seperti dalam potongan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsa'illahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah belaka tanpa tahu maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, ada perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Az-Zumar ayat 9 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Apakah kamu hal orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak berputus-putus, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Jika manusia meninggalkan, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin yang berilmu mengajarkan kepada orang lain dan diamalkannya. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada retetan-retetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahalanya akan terus mengalir bagaikan air mengalir yang menuju muara di pantai.
Namun tentunya ikhtiar dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu dan berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya, seperti dalam ayat berikut. Quran Surat At-Taha ayat 114 berikut. Ta'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqata ilaika wa yuwa rabbi zidni ilman. Sadaqallahul azim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendekiawan yang ada saat itu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Namun apa yang terjadi saat ini? Umat Islam yang dulunya berjaya kini telah tertinggal. Salah satunya, faktornya tidak lain adalah kurang perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar pada kita, sekarang mereka telah maju terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat terbesar abad ke-20 mengatakan, "Begin with the system Islam and systems without begin is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang, ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah dan konklusif dan tepat guna. Karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti ada akurat. Nyanyikan sebuah lagu. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana aku membaca. Di rumah baca, di kelas baca, di setiap tempat aku membaca. Membaca itu penting, membaca itu wajib untuk menambah wawasan bagi kita. Membaca bikin pintar, membaca bikin keren, jadi insan berguna bagi bangsa. Cahaya pagi terasa hangat, sarapan pagi makan ketupat, pergi sekolah penuh semangat. Niscaya banyak ilmu yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bima. I want to listen to Bukia. Can you read it? I forgot to bring it. I'm sorry. It's okay. You can return it anytime. By the way, how is the book? Do you like it? I don't really like it. The story is really interesting and had a unbelievable plot twist. I'm glad you like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung literasi, senja ini semburat
maslahat. Diam untuk membaca, berkata untuk bercerita, sebab literasi tak melulu tentang seni tapi juga keinginan berbagi. Tinta senja adalah katalis bagi zaman yang tengah miris. Malam segera tiba, tapi fajar setelahnya menyingsing. Demi mentari harus digarilinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak
tangan